Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan sebuah percakapan ya antara Gus Kholis, di mana beliau ini menanyakan beberapa hal yang memang terjadi di wilayah beliau kepada Kiai Mas Ahmad Saifullah dari Pasuruan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa yang beliau perbincangkan ini, agar supaya kita lebih mengetahui tentang perbedaan antara Sayyid, Habib, dan Syarif, dan juga apa yang berkaitan dengan polemik nasab selama ini, termasuk juga beberapa kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan Kanjeng Nabi yang berkaitan langsung dengan urusan perwakafan bidang tanah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya perihal ini Mas, perihal polemik nasab yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kita orang itu banyak yang tidak mengetahui perbedaan antara habaib, syarif, dan sayyid. Itu sebenarnya gimana itu menurut Mas sendiri? Jadi gini ya, semenjak berapa tahun inilah ya perbedaan dengan Habib ya, Habib dengan Sayyid Syarif ya. Sebenarnya simpel sih. Habib itu ada gelar. Habib itu memang ada gelar. 3 gelar. Yang pertama itu Habibullah, yang kedua Habibus Syaiton, yang ketiga itu adalah Habibun Nar. Habibullah ini gelar khususiyah. Gelar khususiyah yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk umat yang paling dicintai, paling disayangi oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Habibus Syaiton, itu tergantung manusianya sendiri. Apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan, itu tergantung manusianya. Nah, sudah Habibus Syaiton, Habibun Nar, itu tergantung juga manusianya sendiri. Jadi kalau masalah gelar Sayyid, Syarif, dan Habaib, ini tidak ada sangkut pautnya. Kan banyak kan? Ada kiai yang dihajar ya, diwantemi habis-habisan sama Habaib karena dia mengaku Habaib. Ada banyak itu. Dan Sayyid Syarif tidak ada yang sampai terjadi antem-anteman, ya udah ada. Jadi inti sarinya bagi saya itu, kalau ada seorang kiai atau ulama mengaku Habaib, tidak nyalakan kalau habaib itu ngantemi ulama tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya ada seorang habaib yang mengaku Sayyid Syarif, ya semua ulama ya harus bangkit. Harus diluruskan. Apakah dia itu betul Sayyid Syarif, apa betul dia habaib? Jadi beda. Tidak ada sangkut pautnya. Kita tidak bahas masalah Ubadillah, kita tidak bahas itulah. Yang penting intinya, Sayyid Syarif dengan habaib ini beda. Ini beda ya. Beda. Jadi kalau habaib itu ya Habaib, kalau Sayyid Syarif ya Sayyid Syarif. Iya. Kalau Sayyid Syarif itu kan kalau di nakobah luar negeri itu katanya ini Mas. Katanya kan itu gelar untuk keluarga besar Hashimiyun. Ya, benar-benar gitu kan. Kalau kalau di Habaib itu gelarnya apa itu kalau di tulisan nasabnya itu?
Sekarang gini aja lah, kita nggak mau panjang kali lebar. Kalau seandainya habaib itu bukan termasuk durian Nabi, Iya, iya. seandainya dia durian Nabi, ya dia harus membuktikan nasabnya itu yang diakui, ya toh, dan Iya. dibenarkan oleh nakoba-nakoba internasional seperti yang ada di Yaman, ya toh, ada di Iya. Damaskus, ada di Irak, semuanya. Loh, kalau Said Syarif sudah jelas diakui, banyak yang isbat loh ya. Contoh Iya. ya, contoh. Banyak yang dari Pasuruan ada lah. Ada Iya. di Pasuruan, ada di Malang pun juga ada, di Madura pun juga ada. Dan Sunan Giri pun sudah disahkan. Ya toh? Sunan Iya, Giri iya, pun iya. sudah disahkan bahwa dia keluarga besar Al-Jilani Al-Hasan. Sudah kelas. Iya. Loh, kalau dia mengaku sebagai terpaksa, mengaku sebagai durian Nabi, kan wajib dia membuktikan. Iya, iya. Sekarang gini, secara logika aja, banyak YouTuber ya, gempur habaib ini, habaib harus bijaksana, harus membuktikan bahwa betul-betul habaib ini durian Nabi. Caranya gampang kok, mudah, laporkan, gitu. Gus Abbas Buntet, gitu. Ki Imaduddin, gitu. Iya. Terus semuanya yang mengatakan bahwa habaib ini putus nasabnya, dilaporkan loh. Masa tidak berani melaporkan? Kan tidak gentleman Iya, namanya. iya, iya. Nah, ini harus membuktikan bahwa dia ini betul-betul durian Nabi. Dan dia tidak boleh, apa itu namanya, dia berdiam diri. Kalau dia berdiam diri sampai sekarang pun sudah jelas, berarti dia itu bisa diragukan juga. Dan umat pun akan terus belajar, oh, apakah benar ini durian Nabi atau bukan. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau pendapat saya, semua habaib ya toh, harus melaporkan apa yang disampaikan para kiai, para sayyid, para syarif yang disebutkan oleh Gus Abbas Buntet, Kiai Maduddin, terus Syed Qori, semuanya harus dilaporkan, jangan didiamkan. Itu yang wajib yang wajib dilaksanakan. Dan nanti kalau sudah dilaporkan di Polda atau di Mabes, baru adu data, baru adu bukti bahwa betul-betul habaib ini sah betul durian Nabi apa bukan. Itu baru harus ada bukti. Dan makanya orang melaporkan harus ada bukti otentiknya. Tapi kalau tidak ada bukti otentiknya, maka bisa dituntut balik. Itu loh. Iya, iya. Itu yang harus dijelaskan ya. Ini ada sedikit pertanyaan ini, Mas. Ini mengenai kan lagi isu di Pasuruan itu kan ada seorang habaib, jadi itu meminta wakaf tanah dengan mengatasnamakan saya ini cucu Nabi. Jadi yang orang yang dimintai wakaf tanah itu terpaksa mengasihkan wakafnya itu gimana itu, Mas? Tertekan enggak dia? Sangat tertekan sekali karena beliau yang punya tanah ini sangat mencintai Nabi. Nah, bahkan kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi, seolah-olah orang ini, beliau ini terhipnotis saking cintanya nang Kanjeng Nabi. Itu gimana itu menurut antum? Jadi gini, kalau masalah bak-bakan wakaf tanah, ya banyak yang ngasih informasi ke saya itu sebenarnya simpel. Sekarang ini kan sudah ada polemik nasab ya. Iya, iya. Kebenarannya habaib itu benar dan tidaknya, terus perjalanannya orang-orang ini seperti apa. Sebenarnya simpel. Hukumnya orang mengasihkan wakaf kepada habaib, ya toh, mengaku atau benar, kalau dia benar sebagai durian Nabi, khalas tidak ada masalah. Karena dia mewakafkan untuk kemaslahatan dan perjuangan. Tapi kalau di sini seandainya habaib ini bukan durian Nabi, maka wajib tanah itu diambil. Kalau bisa dilaporkan juga. Dilaporkan ke RT RW atau kepala desa, ya toh, atau ke bupati bahwa nyata habaib ini bukan durian Nabi. Dengan ini saya minta kebijaksanaan, tanah saya ambil alih atau saya ambil kembali. Itu tidak ada masalah. Yang penting ini benar. Makanya orang yang mewakafkan, kadang-kadang kebanyakan orang mengaku durian Nabi sih. Mengaku durian Nabi terus ngambil tanah wakaf. Itu kurang bagus bagi saya. Ya itu seandainya zuriat Nabi pun kalau langsung ngambil maksa gitu kan juga nggak boleh. Iya. Makanya kan kebanyakan ya. Kebanyakan itu ya kembali lagi. Habib ini kebanyakan itu bukan kita menuduh enggak. Kalau ada penyampaian seperti itu sebenarnya langsung kita proses, kita laporkan sebenarnya. Itu jadi enak.
Jadi yang dinamakan, lah inilah kembali lagi ke nasab lagi. Kembali gara-gara nasab inilah kemunculan kebohongan, gitu, kebenarannya akan muncul. Iya, iya. Itu aja yang saya sampaikan. Ya sudah, ini tanya jawab saya dengan beliau Mas Ahmad Saifullah asal Pasuruan. Kami tutup dulu untuk tanya jawabnya. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.